Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi tutorial itu yaitu teknik pengintegralan. Yang pertama kita akan membahas tentang integral parsial. Integral parsial sendiri menggunakan konsep turunan hasil kali dua fungsi. Seperti yang ada di dalam slide, bahwa dengan melakukan integral pada kedua ruas terhadap X, maka kita dapatkan rumus pada integral parsial, yaitu untuk integral tak tentu, integral U du sama dengan UV dikurang integral V du. Kemudian kita lihat grafik pada integral parsial, bahwa grafiknya ini condong menyebar dari integral U dan V. Dan juga dalam grafiknya ini kita lihat bahwa U dikali V merupakan integral dari V sampai V awal sampai V akhir merupakan turunan dari V itu sendiri dikurang turunan dari V awal. Kita lihat dalam rumus ini bahwa yang luas daerah abu-abu bisa kita asumsikan bahwa itu merupakan luas persegi panjang dikurang luas persegi panjang kecil, dan juga untuk daerah biru kita misalkan seperti itu juga. Kemudian selanjutnya kita lihat ke contoh. Untuk integral parsial sendiri kita lihat contohnya, integral x sin x dx. Pertama kita misalkan dulu U sama dengan x dan du sama dengan sin x dx. Kemudian dv sama dengan sin x dx. Kemudian akibatnya kita dapatkan integral sin x dx sama dengan min cos x. Langsung saja dengan menggunakan metode parsial yang tadi, maka kita masukkan ke rumusnya. Dengan rumus U kali V dikurang integral V du, maka kita mendapatkan hasilnya min X cos X ditambah integral cos X dx. Ataupun min X cos X tambah sin X tambah C. Karena integral cos X sendiri merupakan sin X. Untuk contoh yang kedua, kalian bisa lihat dengan metode yang sama, kita juga memisalkan dulu yang U-nya adalah E pangkat X. Kemudian kita setelah dimisalkan dimasukkan ke dalam rumus dan dapatkan hasilnya seperti ini. E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Selanjutnya itu belum didapatkan karena menggunakan dua pemisalan. Maka kita lakukan metode substitusi untuk kedua persamaan. Sehingga setelah dilakukan metode substitusi didapatkan hasilnya yaitu E pangkat X dikali sin X dikurang cos X per 2 ditambah C. Kemudian untuk rumus pentingnya sendiri ada ini, kalian bisa catat ini nanti. Ini merupakan rumus dari reduksi ataupun formula yang kita gunakan apabila ada pangkat K atau N di antara kedua ruas. Kadang rumus reduksi ini diperoleh juga dari metode integral parsial yang kita coba tadi sebagai contoh di atas tadi. Kemudian ini merupakan contoh rumus reduksi. Kalau di MK biasanya metode rumus reduksi ini tidak terlalu dibahas ataupun disinggung, tapi tidak ada salahnya bila mengetahui rumus reduksinya. Ini sebagai contohnya. Kemudian kita skip aja latihan mandirinya yang di akhir aja. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke integral trigonometri. Integral trigonometri sendiri kalian sudah mempelajarinya mungkin di MK, tapi sebelum kita memasuki integral trigonometri sendiri, kalian pasti sudah mengetahui identitas dalam trigonometri, mulai dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 sampai rumus kuadrat lengkapnya. Kemudian untuk integral trigonometri sendiri kita bisa munculkan ataupun kita bisa formulasikan dengan identitas yang kita ketahui tadi.
Misalnya untuk menentukan integral sin pangkat 3 A dA, kita masukkan dulu, kita misalkan dulu sin A ini dikali 1 dikurang cos kuadrat A yang merupakan dari sin kuadrat A. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini, dan setelah kita dapatkan integralnya, kemudian kita masukkan nilai integralnya, sehingga kita dapatkan min cos A ditambah 1/3 cos pangkat 3A tambah C. Kemudian di sini juga ada contohnya lagi, apabila menggunakan rumus sudut rangkap, kita dapatkan yang ini. Ini bisa kalian baca. Integral trigonometri sendiri ada juga yang menggunakan pangkat ataupun menggunakan eksponen, yaitu dengan eksponen M atau N merupakan elemen dari Z ataupun elemen dari bilangan asli. Kemudian jika salah satu M atau Z itu bilangan asli ganjil, muncul faktor sin X atau cos X, maka kita gunakan rumus identitas yang tadi. Seperti contoh ini, setelah kita masukkan ke dalam rumusnya, maka kita mau formulasikan lagi, kemudian kita munculkan identitas trigonometri yang kita ketahui tadi. Setelah itu kita masukkan nilainya dan didapatkan nilai integralnya. Kemudian jika kedua M dan N itu adalah bilangan asli ganjil, maka kita gunakan rumus yang ini, 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kemudian untuk yang rumus yang jika M dan N merupakan bilangan asli genap, kita gunakan dua-duanya, yaitu 1 dikurang 2 cos X dan juga 1 tambah 2 cos X. Kemudian ada juga identitas selanjutnya, jika M, N, dan X-nya ini udah masuk ke rumus trigonometri sudut rangkap. Kalian tinggal baca aja. Ini merupakan rumus yang harus kalian catat ataupun kalian hafal untuk menyelesaikan jenis-jenis soalnya nanti. Kemudian integral trigonometri jenis 4 ini menggunakan pangkat dan menggunakan aturan tan dan sekan. Kemudian untuk yang jenis kelima, bedanya dengan jenis keempat tadi, bahwa di jenis kelima ini merupakan bilangan asli genap ataupun ganjil. Tapi kalau di jenis 5 ini dibedakan untuk rumus yang genap dan rumus yang ganjil. Ini seperti contohnya ini, kalian bisa lihat tangan dan sekannya, kemudian kalian masukkan ke dalam rumus trigonometri, ke dalam integralnya sendiri, sehingga didapatkan nilainya. Kita lihat seperti yang ini, sekan kuadrat X dikurang 1, maka kita munculkan dulu nilai sekan yang di sini, kemudian kita masukkan integral dari 1/2 ke sekan pangkat 1/2, kemudian dapatkan 2/3 sekan 3/2 X, kemudian tambah 2 sekan min 1/2, didapatkan dari minus 3/2 integralnya. Sekian untuk teknik pengintegralan bagian 1. Untuk bagian 2-nya dilanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.